Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Debi Ardia, NIM 1714020104 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Wasail Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyyah dengan pembahasan media pembelajaran untuk pelajaran tarkib atau qaid serta kelebihan dan kekurangannya. Sebelum kita mengenal apa-apa saja media yang bisa digunakan dalam pembelajaran tarkib atau qaid, terlebih dahulu kita mengetahui apa pengertian dari tarkib atau qaid. Apa saja yang dimaksud dengan tarkib ataupun qaid, yaitu yang dimaksud dengan tarkib dalam bahasa Arab yaitu susunan yang ditinjau dari ilmu nahwu dan ilmu saraf. Dan pengertian dari ilmu nahwu sendiri adalah ilmu yang membahas kedudukan kalimat dalam bahasa Arab ditinjau dari segi i'rab dan bina, yaitu suatu ilmu yang khusus membahas tentang baris-baris, perubahan-perubahan baris pada suatu kalimat. Sedangkan ilmu saraf adalah perubahan asal suatu kata kepada beberapa kata yang berbeda untuk mencapai arti yang dikehendaki yang bisa tercapai hanya dengan perubahan tersebut. Marilah kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu media pembelajaran untuk pelajaran tarkib ataupun qaid. Yang pertama yaitu kita bisa menggunakan kubus struktur, media kubus struktur. Yang kedua yaitu media proyektor transparansi atau OHP, dan yang ketiga yaitu media spinning wheel. Baiklah, yang pertama yaitu kubus struktur. Media kubus struktur adalah sebuah kotak yang berbentuk kubus yang kesemua sisinya ukurannya sama. Kubus ini terbuat dari kertas yang kuat atau terbuat dari tuplek yang di dalamnya memuat unsur-unsur kalimat yang telah diajarkan oleh guru. Pada setiap sisi kubus ditulis kalimat dengan tujuan sebagai media untuk mempelajari susunan kalimat. Misalkan saja pada kubus pertama dibuat kalimat yang mempunyai kedudukan sebagai mubtada, atau pada kubus kedua sebagai fi'il, pada kubus ketiga sebagai maf'ul bih, pada kubus keempat sebagai hal. Kalimat itu diletakkan pada kertas dan ditempelkan pada kubus. Kubus struktur ini cocok untuk mempelajari kedudukan kalimat. Adapun langkah-langkah penggunaan kubus struktur. Yang pertama, carilah kalimat yang baru dari materi qiraah, letakkan kubus struktur pada meja yang tinggi dengan urutan kalimatnya. Yang kedua, bacalah kalimat yang terdapat pada sisi kubus 2 atau 3 kali. Yang ketiga, guru mencari materi kemudian membaca lalu diikuti oleh para murid. Putar kubus pertama untuk mubtada. Jika ingin belajar tentang fi'il, putarlah kubus yang kedua. Jika ingin belajar mengenai maf'ul bih, putar kubus yang ketiga. Carilah kalimat yang baru dari materi qiraah. Misalkan ad-darsu qa'iman, al-mudarris yaktubu. Dan media yang kedua yaitu proyektor transparansi. Transparansi yang diproyeksikan adalah visual, baik berupa huruf, gambar, grafik atau gabungannya pada lembaran tembus pandang atau plastik yang dipersiapkan untuk diproyeksikan ke sebuah layar atau dinding melalui sebuah proyektor. Kemudian proyektor membesar gambar, membuat media ini berguna untuk menyajikan informasi kelompok yang besar dan pada semua jenjang. Adapun kelebihan dari media proyektor ini yaitu pantulan proyeksi gambar dapat terlihat jelas pada ruangan yang terang sehingga guru dan murid tetap dapat saling melihat. Yang kedua yaitu dapat menjangkau kelompok yang besar. Guru selalu dapat bertatap muka dengan siswa. Transparansi dapat dengan mudah dibuat sendiri oleh guru.
Peralatannya mudah dioperasikan dan tidak memerlukan perawatan khusus. Memiliki kemampuan untuk menampilkan warna, dapat disimpan dan digunakan berulang kali, dapat dijadikan pedoman dan penuntun bagi guru dan penyajian materi. Adapun kekurangan dan keterbatasan media OHP ini, yaitu yang pertama, fasilitas OHP harus tersedia. Listrik pada ruang penyajian harus tersedia. Dan kedua, tanpa layar yang dapat dimiringkan, sulit untuk mengatasi distorsi tayangan yang berbentuk trapezium. Yang ketiga, harus memiliki teknik khusus dalam pengaturan baik penyajian maupun penyampaian. Baiklah, untuk media yang ketiga, yaitu media spinning wheel. Media spinning wheel ini adalah sebuah media yang dapat membantu siswa dalam memecahkan suatu permasalahan dalam proses pembelajaran dengan mengerjakan soal-soal latihan materi qaid nahum. Media spinning wheel merupakan media yang mendorong siswa untuk ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan, yaitu berupa soal-soal latihan dalam pembelajaran qaid nahum yang telah disajikan oleh guru. Adapun langkah-langkah penggunaan media spinning wheel, yaitu yang pertama, media spinning wheel ini memiliki 10 juring. Pada setiap juring terdapat kartu pertanyaan yang telah dibuat oleh guru. Guru atau siswa dapat memutar media spinning wheel dan bagian juring yang didapat siswa dapat diperoleh dari bagian yang berhenti pada jarum penunjuk setelah diputar. Siswa diminta membuka kartu pertanyaan dan menjawab pertanyaan tersebut. Jika siswa dapat menjawab pertanyaan dengan benar, maka guru akan memberikan skor penilaian 10. Apabila jawaban kurang tepat, maka guru akan memberikan skor setengahnya. Tetapi jika jawaban tidak ada yang benar, maka seorang guru bisa memberikan nilai dengan skor 0. Adapun kelebihan dari media spinning wheel ini, yaitu siswa dilibatkan pada kegiatan belajar sehingga pengetahuannya benar-benar diserap dengan baik. Yang kedua, melatih siswa untuk bekerja sama. Yang ketiga, melatih pemahaman siswa dalam menjawab soal-soal latihan sehingga memicu meningkatnya minat dan hasil belajar siswa. Yang keempat, merupakan permainan dengan keunggulan yang menantang, seperti banyak game show di TV. Jenis media ini familiar dan membangkitkan semangat bagi sebagian siswa. Dapat dijadikan persiapan ujian dengan sangat bagus. Dan kekurangan ataupun kelemahan dari media spinning wheel ini, yaitu untuk siswa yang malas, tujuan dari media pembelajaran ini tidak dapat tercapai. Yang kedua, memerlukan pengaturan waktu yang cukup. Mungkin sampai di sini pembahasan kita pada kali ini. Untuk kesimpulannya, yaitu dalam suatu proses belajar mengajar, dua unsur yang penting adalah metode mengajar dan media pembelajaran. Kedua aspek ini saling berkaitan. Pilihan salah satu metode tertentu akan mempengaruhi jenis media pembelajaran yang sesuai, meskipun masih ada berbagai aspek yang harus diperhatikan dalam memilih media. Media mempunyai manfaat dan fungsi sebagai sarana bagi guru untuk dapat menyampaikan materi pelajaran menjadi lebih menarik, tidak hanya sekedar menonton. Mungkin sekian. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.